Muhammad Hikmat. Siapa sangka pria penyandang disabilitas ini adalah sosok serba bisa. Pria yang berprofesi sebagai guru ini juga seorang atlet berprestasi, seniman dan influencer. Saksikan obrolan bersamanya di channel YouTube Info Batang TV. Baik. Ya, bisa diceritakan Pak Hikmat tentang diri Pak Hikmat dulu ya. Kenalan lah, kita kenalan Pak Hikmat, nama lengkap, terus juga backgroundnya, cerita apa namanya. Mungkin sambil kita perkenalan gitu Pak, monggo Pak. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hikmat. Usia saya kurang lebih sekarang 30 tahun. Saya seorang disabilitas amputi dari lahir, dua kaki di atas lutut. Saya asli orang Sukabumi, kelahiran di Sukabumi, kuliah di Bandung. Kalau sekolah, saya di sekolah umum kebetulan. Kuliah di Bandung di Universitas Islam Nusantara, angkatan 2012, lulus pertengahan 2017 lah ya. Saya menjadi seorang disabilitas sejak lahir, jadi semasa kecil hingga dewasa itu saya sudah terbiasa bersosialisasi, berinteraksi dengan kondisi fisik tanpa kedua belah kaki. Selama masa saya menjalani aktivitas sehari-hari, saya biasa menggunakan skateboard dan sarung tangan. Itu semenjak pakai skateboard itu kurang lebih dari kelas 4 SD ya. Kelas 4 SD itu ketemu dari awalnya sepupu yang bawa skateboard karena dia pemain skate, terus akhirnya saya mencoba tertarik, lah ini kayak alat bantu yang cocok buat saya karena lebih simpel, lebih mudah digunakan juga karena kan kaki saya di atas lutut ya, jadi lebih mudah lah untuk pengaplikasian menggunakan skateboard. Lalu jadi sebelum pakai skateboard saya biasa ngesot dulu, nggak ada alat bantu apapun. SD umum, SMP umum, SMA umum. SD sempat juara 1 catur dan akhirnya masuk ke SMP favorit dulu di Sukabumi, dan itu full beasiswa sebelum adanya program pemerintah gratis ya. Saya sudah gratis itu sampai lulus SMP, lalu masuk ditarik juga ke SMA, dan saya sempat mendapatkan apresiasi dari wali kota Sukabumi, satu buah kendaraan motor ATV roda 4 untuk aksesibilitas saya dari rumah ke sekolah, karena di rumah itu ibaratnya saya rumah di kabupaten, sekolah saya di kota Sukabumi di sekitar 8 kilo. Saya pakai itu terus setelah lulus kuliah. Itu saya sambil menjalani sambil menjadi atlet catur karena kebetulan ayah saya itu beliau atlet mas catur. Beliau sempat menduduki jabatan catur itu Islam Master Nasional. Itu sekarang pun nggak pensiun, masih tetap senang main-main catur gitu kan. Nah akhirnya lulus SMA, saya sempat bekerja dulu di salah satu perusahaan swasta. Itu jadi lulus SMA karena saya punya tekad nggak mau menyusahkan orang tua, sehingga pas lulus kuliah SMA itu saya nggak kuliah dulu. Kalau saya mau kerja dulu baru kuliah. Ini saya kerja. Nah di saat melamar kerja itu saya banyak penolakan itu kurang lebih tahun 2011 lah, 2012 itu banyak penolakan karena kondisi disabilitas, karena perhatian pemerintah pemberlakuan aturan dan lain sebagainya tidak sebagus sekarang. Saya sering ditolak. Akhirnya saya ketemu dengan salah satu kepala sekolah SLB yang nggak sengaja itu di satu rumah sakit. Itu awal mula saya terjun ke SLB. Jadi waktu dulu saya nggak tahu SLB itu seperti apa. Yang saya tahu SLB itu hanya untuk orang-orang idiot dan lain sebagainya. Jadi sekarang itu tunagrahita. Itu karena saya merasa punya intelektual yang normal, gitu. Saya tidak cocok di SLB. Saya tidak tahu. Nah, saya ketemu dan beliau menanyakan keterampilan saya apa. Kebetulan saya senang main musik ya, senang main piano, senang main
senang bernyanyi, menciptakan lagu, main gitar, hampir semua alat musik insya Allah saya bisa. Itu cuman emang spesialisnya di piano itu. Karena waktu pas SMA, SMP ya saya seperti anak umum pada lainnya, main band gitu. Ya modif-modifan motor, meskipun motor roda 4. Nah akhirnya saya ditawarkan untuk menjadi guru ekskul seni musik di sana. Karena lulus ijazah saya masih SMA. Ini saya jalani, terus sekolah-sekolah menawarkan saya untuk biar jenjang karir kamu kuliah. Dan situlah saya mulai merantau tahun 2013 saya merantau ke Bandung. Saya kuliah di Bandung sambil ngajar, jadi kelas karyawan di Universitas Nusantara. Nah karena saya punya tekad nggak mau merepotkan orang tua, di sela-sela pas zaman kuliah itu saya mencoba untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri dengan cara saya menjadi tukang tensi keliling pada saat kuliah itu. Jadi untuk bayar kos, untuk biaya hidup. Jadi saya jual jasa tensi, kolesterol, asam urat, gula, pokoknya jasa periksa. Itu saya lakukan di sela-sela Sabtu Minggu saat saya nggak ada jam kuliah dan nggak ada tugas mengajar. Jadi saya tekuni terus menjadi pelayar di pelayar organ tunggal ya di acara-acara wedding, ulang tahun lain sebagainya. Cari kerjaan yang memang bisa memenuhi kebutuhan itu. Akhirnya saya disitu mulai berkecimpung di atlet disabilitas. Dulu kan catur di atlet umum ya. Nah ini saya mulai tahu di atlet disabilitas, mulai gabung di NPCI, dulu di NPCI Cimahi ya. Karena saya tinggal di Cimahi dulu, sambil ngajar di SLB Negeri A Cimahi. Nah, saya sempat juara voli duduk, terus juara bowling sama lempar lembing waktu itu. Alhamdulillah dapat tingkat provinsi. Nah, sambil kuliah ya sambil berjalan di situ mungkin aktivitas saya itu mengundang banyak perhatian orang, seperti menjadi tukang tensi keliling, menjadi seorang guru juga, menjadi mahasiswa serabutan. Sempat saya menjadi supir rental juga, supir rental di salah satu perusahaan rental, jadi drivernya. Karena saya bisa kendaraan mobil itu dari SMP dulu, modal nekat. Dan saya udah punya SIM D. SIM D itu SIM khusus disabilitas. Nah, jadi saya beberapa kali diundang stasiun TV mungkin untuk sebagai narasumber waktu itu. Pertama kali itu awal mula sih sebetulnya gara-gara saya ikut audisi dulu itu The Voice kalau nggak salah. Nah The Voice terus Indonesian Idol saya sudah pernah di Bandung karena kan aksesnya dekat ya. Nah, pokoknya segala macam audisi, Rising Star bukan Rising Star. Akhirnya saya ketemu sama manajemen Sule waktu itu, terus dia menawarkan saya untuk ikut aja, bukan talent biasa, dulu ada program acara TV bukan talent biasa. Itu akhirnya saya ikut. Dulu waktu badan saya masih kurus, saya sempat terus kita tahun 2014 ya, itu bisa akrobatik break dance. Jadi saya tampilannya break dance sambil bernyanyi. Itu akhirnya alhamdulillah saya dapat juara 1 waktu itu di bukan tangan biasa 2014 itu. Videonya masih ada di YouTube. Dari situ banyak stasiun TV yang menghubungi saya untuk digali siapa saya. Akhirnya itu mungkin banyak perhatian, aktivitas saya itu bisa menjadi motivasi. Ya, alhamdulillah, meskipun saya lakukan itu dengan ya mengalir saja. Gitu. Sampai akhirnya saya lulus kuliah. Saya sempat melepaskan dunia pendidikan karena waktu saat itu saya honor terus gitu, honor, dan gaji honor di Indonesia itu sangat, saya berarti 7 tahun gaji hanya 500.000 terus gitu sebulan, dari 300.000 naik sedikit. Wah, akhirnya saya mencoba untuk memberanikan diri melamar dengan menggunakan ijazah pendidikan ke beberapa perusahaan. Niat saya sih pengen membuktikan apakah betul pemerintah itu sudah mencanangkan 1% untuk disabilitas. Akhirnya saya melamar beberapa perusahaan dan akhirnya saya diterima di BPJS Kesehatan di kantor pusat jalur disabilitas. Memang sempat ada kerinduan untuk mengajar, ketemu anak-anak.